Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Taruna Muda Raihan Badrika Sidrajat, Prodi D3 KPN, NRP 226001067, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ulangan akhir semester pelayaran niaga. Pertama-tama yaitu mengenai vessel atau kapal. 1. Ship partikuler. Dalam ship partikuler disebutkan tentang data-data spesifikasi kapal. Berikut pengertian dan kegunaannya. A. DWT atau disebut dead weight tonnage adalah ukuran seberapa berat sebuah kapal untuk mampu dimuati. Kegunaannya untuk mengetahui jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam. Kedua, GRT, Gross Register Tonnage, adalah jumlah volume ruangan kapal yang tertutup atau yang dapat ditutup secara kedap air. Kegunaannya untuk mengetahui besarnya volume kapal. Ketiga, LOA, Length Overall, adalah jarak yang mendatar antara ujung depan tinggi haluan sampai dengan ujung belakang tinggi buritan kapal. Kegunaannya untuk mengetahui panjang kapal, besar kapal, dan juga daya angkut kapal. Yang keempat, BEM adalah ukuran lebar maksimum suatu kapal dihitung pada garis permukaan air. Kegunaannya untuk mengetahui lebar maksimum kapal. Seberapa besar BEM kapal, maka semakin stabil pula kapal itu. Kelima, draft kapal adalah jarak tegak yang diukur dari permukaan air sampai pada lunas kapal atau disebut KEL yang dinyatakan dalam satuan meter. Kegunaannya untuk mengetahui jarak tegak dari lunas kapal sampai ke permukaan air. Ship dokumen. 1. Seaworthy Certificate atau sertifikat kelayakan. Dokumen ini merupakan bukti bahwa kapal memiliki kelayakan untuk berlayar. Kelayakan kapal ini dilihat dari berbagai hal seperti kelengkapan alat, fungsi setiap komponen kapal, dan lain sebagainya. Kedua, Safety Certificate, yaitu sertifikat keamanan. Dokumen ini diperuntukkan khusus bagi kapal penumpang. Sertifikat keamanan merupakan jaminan bagi penumpang selama berada di kapal. Yang ketiga, Derating Certificate, sertifikat bebas tikus. Sertifikat bebas tikus merupakan suatu pernyataan bahwa kapal bebas dari hama tikus, dan ini dikeluarkan setelah pengecekan kapal. Yang keempat, surat daftar awak kapal, dokumen yang memuat daftar anak buah kapal. Jadi, semua nama awak kapal tercantum dalam surat ini lengkap dengan jabatannya. Kelima, Bill of Health, surat kesehatan. Surat kesehatan ini menyatakan bahwa anak buah kapal dan nahkoda bebas dari penyakit menular, dan orang-orang yang berada di atas kapal berada dalam kondisi baik. Kemudian yang B, Cargo Shipment, Shipping Document atau dokumen perkapalan atau dokumen muatan. 1. Shipping Interaction SI. Dokumen ini perlu dimiliki oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Fungsi dari dokumen ini ialah sebagai dokumen perintah untuk melakukan pemuatan barang ke dalam kapal. Yang kedua, invoice. Invoice berisi data terkait barang yang akan dikirim ke tempat tujuan. Selain itu juga terdapat identitas serta rega dari barang yang bersangkutan. Ketiga, packing list. Packing list ini merupakan dokumen wajib yang berisi deskripsi mengenai barang yang akan dikirim. Dokumen ini juga memuat rincian jenis barang, dimensi barang, kuantitas barang, serta bobot barang. Yang keempat, Airway Bill. Airway Bill merupakan jenis dokumen wajib untuk shipping barang melalui jalur udara. Untuk data-data yang tercangkup dalam dokumen ini ialah identitas pengirim dan penerima, berat barang, kuantitas barang, serta tanggal transaksi. Yang terakhir, Equipment Interchange Receipt atau EIR. Surat ini diberikan oleh depo pelayaran kepada pihak jasa ekspedisi atau tracking. Dokumen ini merupakan surat hasil pemeriksaan kondisi kontainer. Dan kemudian
Pihak dalam pengiriman barang menggunakan kapal niaga. Ada 3 yang terkait secara hukum dalam pengiriman barang, yaitu shipper, carrier, dan consignee. Shipper adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa sewa gudang serta pengiriman barang. Jadi, shipper merupakan orang yang mengirimkan barang. Kemudian carrier, perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk diangkut atau disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal. Serta consignee, pihak yang bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa barang yang dikirim oleh pengirim atau penjual. Consignee bisa berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hak untuk menerima barang yang dikirim. Dan yang terakhir, merupakan alur pelayaran niaga. Diawali dengan shipper menerima barang, kemudian barang tersebut dikirim menggunakan transportasi darat, yaitu trucking, sampai ke pelabuhan, kemudian dokumen akan diperiksa oleh petugas pelabuhan, kemudian lanjut pada tahap stevedoring dan cargodoring, yaitu proses bongkar barang dari truk dan dimuat ke kapal. Dan kemudian setelah kapal sampai tujuan, barang tersebut akan diturunkan melalui stevedoring dan juga diturunkan ke cargodoring. Dan kemudian dikirimkan ke jasa pengiriman atau delivery. Setelah itu dikirim ke consignee atau penerima, yaitu tujuan barang tersebut dikirimkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.